Quarter Nation, ketemu lagi sama gue Rafif. Kali ini gue mau bahas mobil yang mungkin menurut kalian gue banget ya. Mobil ini adalah mirip sama mobil yang waktu itu gue bahas, yaitu Mercedes-Benz lagi. Dan mobil ini warna silver lagi, tapi yang ini lebih unik. Kenapa? Karena ini adalah mobil yang agak lebih tua, tapi lebih langka. Ini adalah seekor W211 E240 Avantgarde. Sebuah W211 Avantgarde itu cukup langka di Indonesia karena ketika masa penjualannya Mercedes-Benz di Indonesia hanya memasukkan sampai trim Elegance, tidak sampai Avantgarde. Lalu apa saja bedanya trim Avantgarde dibandingkan dengan Elegance? Pada umumnya ini cukup banyak ya. Yang pertama, mobil ini adalah mobil tahun 2002 dan ini tidak dijual resmi, maka dia adalah mobil CBU langsung dari Jerman, dikhususkan untuk pasar Oman aslinya. Namun entah kenapa saya tidak tahu ya, tapi mobil ini sekarang ada di hadapan kita di Indonesia. Kalau kalian lihat di depannya, dia ada parking sensor, dan parking sensor ini dia ada sampai belakang ya. Kalau di versi Elegance ini belum ada ya, kecuali di versi akhir-akhir di 9 Edition yang spesial. Kalau di pre-facelift artinya belum ada, dan ini juga ada headlamp washer di sininya yang menandakan kalau ini mobil Avantgarde. Kemudian body kitnya juga berbeda, dia lebih sporty di bentuk fog lamp belakangnya, airdam bawahnya juga dia terlihat lebih sporty dengan dibandingkan Elegance yang ada di pasar Indonesia yang kesana lebih calm dibandingkan sporty. Ketika kita move ke samping dari mobil ini, maka perbedaannya mulai lebih terlihat lagi di mana di sini emblemnya dia menggunakan emblem Avantgarde. Jadi di sini beda ya sama mobil elegan kalian, dia tertera jelas di sini bahwa ini sebuah Avantgarde. Ini velgnya juga dia sudah menggunakan velg gantian ya, dia pakai velg yang agak lebih besar, namun velg asli nanti kita lihat di bagian belakang. Nah, kalau kita berdiri lagi secara overall, ini kalian bisa lihat di sini dia ada sebuah tombol kecil ya. Ini adalah tombol comfort access, atau kalau di mobil zaman sekarang ini keyless ya, dimana kalian pencet nanti kuncinya akan terbuka. Di versi standarnya ini nggak ada ya. Di Elegance itu ini polos saja, kita tetap harus menggunakan kunci untuk membukanya. Kalau di versi Avantgarde, dia keempat pintunya termasuk pintu belakang dia mempunyai sebuah tombol kecil itu. Jadi lebih enak, dan ini ingat ini terjadi di tahun 2002. Saat itu teknologi seperti ini sangat canggih lah ya. Kemudian kalau kita naik ke atas atap ini warna hitam, dan ini hitam bukan stiker. Ini adalah sebuah panoramic sunroof. Dan dia bukan cuma panoramic sunroof aja, dia juga di sini punya solar panel. Jadi atap mobil ini memiliki dua buah solar panel depan belakang yang berfungsi untuk memberikan tenaga listrik tambahan ke alternatornya, sehingga dia bisa mengoperasikan fungsi-fungsi dasar dari mobil ini menggunakan si solar panel tadi. Jadi di sini Mercedes-Benz bereksperimen, dan ini eksperimennya dilakukan sampai ke Maybach ya, adanya sebuah solar panel ini. Dan di Avantgarde W211 ini juga dipasangkan sebuah solar panel sehingga mobil ini bisa lebih hemat listrik dan meringankan kerja dari alternatornya. Ketika kita sampai di belakang mobil ini, maka yang saya sebutkan tadi mulai terlihat, yaitu sebuah sensor parkir. Di sini ada 1, 2, 3, 4 titik sensor parkir yang menemani sensor parkir di depan, dan dia juga ada ductile tambahan ya ini. Tapi kalau body kit bawahnya dia masih mengikuti seri Avantgarde yang di depannya ya, dia agak lebih sporty, ada tambahan di sini. Dan ketika kita buka bagasinya, kita akan melihat velg aslinya. Ini velg aslinya juga beda sama E-Class yang ada di Indonesia, W211 khususnya. Dia lebih besar, dia 16 inci, dan dia desainnya juga dia palang 5, tidak jari-jari seperti W211 yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian lihat dia pakai versi velg aslinya pun, kalian bisa membedakan sebuah Avantgarde dan sebuah Elegance biasa yang banyak di pasaran Indonesia. Ya. Nah, W211 Avantgarde ini di Indonesia ada banyak banget versinya ya, karena sekali lagi dia CBU atau completely built up, maka kamu bisa pesan mobil dengan mesin yang terserah kamu. Jadi ada versi E200 pun ada, E230 ada, bahkan sampai E500 pun ada. Nah, kebetulan di depan kita ini ada versi E240-nya, di mana dia menggunakan mesin 2500 cc. Jadi pada masa itu Mercedes-Benz nomenklaturnya tidak sesuai cc ya. Dia E240 tapi tenaganya mesinnya 2500 cc kapasitasnya. Ya pada zaman itu emang begitu, dan karena dulu E280-nya pun 3000 cc gitu. Ya dia menggunakan mesin M112 V6 dengan tenaga 176 horsepower dan torsi 161 Nm. Memang tidak sebesar mesin-mesin V6 sekarang, namun tetap memberikan pengendaraan yang cukup asyik, tetap suara khas V6, dan torsinya pun kerasa lebih besar dibandingkan mesin versi 4 silinder. Nah,
Ketika kalian duduk di dalam interior W211 Avantgarde ini, maka perbedaannya langsung jelas kalau dibandingkan sama versi Elegance atau versi klasik yang biasa dipakai taksi premium di masa itu. Kalau di taksi premium dia hitam juga interiornya, tapi di sini kayunya lebih gelap ya. Dan kalau versi Elegance kan dia beige. Jadi kalau masuk sini langsung wah gitu ya, lebih mewah. Hitam gelap gitu ya warnanya, sampai ke panel-panelnya pun warnanya hitam. Dan yang paling penting ini dia panoramic sunroof. Sampai belakang ya, ini di tahun 2002. Ini keren banget dulu. Bayangkan di mobil tahun 2002 Anda masuk pakai comfort access, tinggal pencet, kemudian disambut dengan panoramic sunroof dan interior yang serba hitam seperti ini serta setir yang naik ke atas. Wah, ini 2002 sih keren banget. Sekarang aja masih keren banget, apalagi di tahun 2002. Coba kalian inget-inget ya, tahun 2002 mungkin keluarga kalian punya mobil seperti apa dan fiturnya kayak apa. Kalau dibandingin sama Avantgarde W211 ini ya jauh lah ya. Ya, selain panoramiknya yang tadi besar banget itu, dia juga spesialnya karena ini versi CBU ya, maka speedometernya dia menggunakan satuan miles. Dia cuma berarti sampai 160 ya, tapi bukan 160 km, ini 160 miles, jadi kenceng juga ya. Ini dia juga ada tombol start stopnya di sini, bayangkan di tahun 2002 ya, cuma saat ini kondisinya lagi mati gitu ya. Kalau ini lagi berfungsi itu enak banget, kalian tinggal masukkan kuncinya ya, seperti ini. Nah, ini kursinya akan maju ke depan ke posisi memori kalian, kalau ini di E-Class biasa ada ya. Nah, ketika dia berhenti, kalian tinggal pencet dan dia harusnya menyala. Tapi kalau lagi rusak seperti ini, kalian bisa gunakan kunci manualnya dan mobilnya akan menyala seperti biasa gitu. Nah, ketika kalian duduk di belakang sebuah W211 Avantgarde, perbedaan yang jelas ya ini ya, sunroof besar ini. Karena dia ada sunroof, maka dia pindah ke sini nih, lampunya ada di sini, dia pindah ke tengah. Kemudian kalian juga bisa mengontrol shade-nya dari sini ya. Ini bisa kalian kontrol kalau kalian mau maju mundurin shade-nya dari belakang. Sisanya sama seperti W211 pada umumnya. Di sini ada isi AC yang bisa diatur, ini untuk ngatur lumbar support penumpang depan ya. Dan di sini juga dia ada armrest seperti ini. Kemudian dia juga karena dia E-Class, maka dia headrestnya bisa diturunkan seperti ini. Jadi ketika kalian mengendarai mobil ini sendiri dan tidak ada penumpang di belakang, maka kalian bisa turunkan headrestnya supaya tidak menghalangi pandangan kalian dari depan. Dan karena ini tadi ada sebuah PDS atau park distance control ya, dia PDC sorry. Ini dia ada sensor parkir di sini untuk penumpang depan. Sisanya sama saja seperti Avantgarde pada umumnya ya. Sama Elegance juga sama aja, dia cuma warna hitam aja. Enaknya sekarang kita akan coba bawa mobil ini ya, bagaimana rasa berjalannya dan impresi berkendaranya seperti apa. Let's go, kita pindah ke depan. Oke, nah sekarang kita sudah ada di dalam W211 Avantgarde E240 dan sekarang kita ada di daerah BSD. Daerahnya cukup enak ya untuk mencoba mobil-mobil klasik seperti ini. Ini belum klasik-klasik banget sih, tahun 2002, tapi cukup culture lah kita bilangnya. Nah, mobil yang kita kendarai ini, kita mau belok kiri dulu. Suspensinya masih enak banget ya. Meskipun dia pakai velg yang ukurannya besar, tapi tidak berarti bantingannya jadi keras atau tidak enak gitu ya. So far ini tetap masih terasa seperti Mercy di eranya. Apalagi ini bukan C-Class ya, ini E-Class. Jadi kenyamanannya juga sedikit lebih baik dibandingkan E-Class. Nah, ketika kalian mengendarai versi Avantgarde ini, tentu perbedaan yang paling jelas adalah panoramiknya. Panoramiknya membuat kabin terasa lebih luas ya. Kabinnya lebih terang juga dan warna hitamnya juga memberikan kesan yang lebih mewah dibandingkan dengan tipe Elegance misalnya. Kemudian kalian kalau melihat speedometernya yang miles akan kerasa kayak pelan banget ya, ini cuma jalan 10-20, tapi ingat satuannya ini miles ya, bukan kilometer. Jadi kalian harus kalikan dengan faktor 1,6 kalau ingin tahu speednya di dalam bentuk kilometer. Tapi overall enak gitu ya, bantingannya sekali lagi masih empuk. Kemudian akselerasinya juga nanti ke depan kosong akan kita coba ya, sebuah mesin V6 gitu. Dan ketika kalian melihat di jalan gitu ya, kalau ketemu W211 lain, kalian akan merasa kayak mobil kalian tuh lebih eksklusif gitu ya. Kalian akan, ini Avantgarde nih, kita versi CBU ya. Nah, sekarang kita akan mencoba akselerasinya ya. Tadi tertunda, ini agak kosong di sini, kita akan coba ya. Nah, dia lebih smooth ya dibanding C-Class sorry. Tapi tetap juga kencang, tiba-tiba udah 20-40 miles gitu ya. Tinggal kali ya 1,6 berapa tuh ya. Jadi ya dengan mesin V6 jadi performanya juga lebih enak dibandingkan kalau kalian pakai versi 4 silindernya.
Jadi ini kombinasi yang cukup enak nih kalau kalian mau mobil yang culture, sekali lagi cocok untuk daerah Jakarta Selatan ya, sekitarnya Bintaro, BSD. Ini opsi yang cukup menarik. Apalagi harganya bervariasi dan mesinnya pilihannya juga bervariasi. Jadi benar-benar kalian bisa menyesuaikan dengan budget kalian dan keinginan performa kalian gitu ya. Kalian pengen yang santai aja, irit, bisa ambil E200 Avantgarde, tetap dapat panoramik juga, tetap dapat semua kelengkapan-kelengkapan yang tadi kami sebutkan. Mungkin berbeda 1-2, ada yang ada tombolnya, ada yang nggak ada di Persnelengga ini. Atau kalau kalian mau versi yang paling lengkapnya ya, misalnya E280 udah facelift, Avantgarde pula ya, wah, itu juga bisa. Tetap kencang dia pakai M272. Jadi semuanya balik ke kebutuhan dan selera kalian. Mau pakai yang kayak gimana. Pokoknya W211 Avantgarde ini ada banyak macamnya. Importirnya juga banyak gitu ya. Ada yang dari kedutaan Oman, ada yang dari Inggris, ada yang dari Jerman langsung, ada yang spek Jepang. Jadi benar-benar seru ketika mencarinya karena kalian harus lihat dengan baik-baik dan opsinya hampir tidak terbatas. Ya. Nah, itu dia guys impresi kami tentang W211 E240 Avantgarde. Gimana? Suka nggak sama mobilnya? Atau kalian lebih suka mobil yang lebih irit? Kalian mau cari Avantgarde E200 misalnya? Atau kalian mau cari yang lebih powerful E500 Avantgarde? Atau kalian mau cari yang fitur lebih lengkap? Bisa, karena Avantgarde ini fiturnya aneh-aneh ya. Jadi kalian harus teliti, nggak satu mobil dan lain tidak selalu sama. Kalian teliti dengan baik, lihat dulu seperti apa speknya dan tentukan pilihan kalian. Kalau kami sangat suka mobil ini. Itu dia di video dari kita, cukup sampai sini aja. Jangan lupa like kalau suka video ini, subscribe kalau belum, dan komentar seperti netizen yang berbudiman. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye-bye.